Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita doakan doa pembangunan. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami dari tahun ke tahun, umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu, puji syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan seutuhnya
terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, khususnya sepanjang hari ini. Dan bahkan ketika kita mengalami berbagai macam tantangan kehidupan, bahkan mungkin di dalam segala macam kegagalan dan keluh kesah kita, melalui sabdanya, Ia mengajak kita untuk datang kepadanya dan mengajak kita untuk belajar seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga kita pun dapat belajar darinya, agar dalam seluruh kehidupan kita, kita boleh tetap datang kepadanya di dalam seluruh persoalan kehidupan kita, dan tetap lemah lembut dan rendah hati. Pada perayaan Kudus ini kita juga ingin menghaturkan permohonan-permohonan kita untuk memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, bagi Bapak Yohanes Duma 5 hari yang lalu, Oma Bernadette Koriko 5 hari yang lalu, Bapak Yohanes Krisno 13 hari yang lalu, Bapak Audi Armi Intan yang dipanggil Tuhan pada tanggal 22 Juni, Bapak Ivan Limbunan 3 minggu yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara-saudara kita ini lewat Ekaristi Kudus ini boleh mendapatkan tempat yang layak dalam kerajaan surga. Dan juga kita mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya ataupun juga ulang tahun imamat. Ulang tahun kelahiran bagi Ibu Nelly Pangalinan. Ulang tahun imamat Pastor Frans Tandipau, Pastor Lukas Paliling, Pastor Stanis Damen. Ulang tahun imamat yang ke-39. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Pastor Damasus yang merayakan 25 tahun hidup membiara. Sembari pula kita memohon rahmat kesembuhan dan pemulihan bagi Ibu Grace atau Mama Ricardo yang sedang diopname di Rumah Sakit Stella dan menjalani operasi batu empedu. Semoga pertolongan Tuhan senantiasa nyata baginya agar memperoleh kekuatan dan kesembuhannya kembali. Agar layak dan pantas segala harapan dan permohonan kita lewat Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, ketika manusia menderita, Engkaulah yang menyampaikan sabda pembebasan serta pengharapan melalui Yesus Putramu. Semoga kami dapat mengalami dan menikmati pemeliharaanmu yang besar dalam segala usaha-usaha kami. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun hidup membiara dan imamat. Ulang tahun kelahiran bagi Ibu Nelly Pangalinan. Ulang tahun imamat bagi Pastor Frans Tandipau, Pastor Lukas Paliling, Pastor Stanis Damen, yang hari ini boleh bergembira dan bersukacita karena Engkau memperkenankan mereka boleh melayani umat-Mu 39 tahun lamanya. Dan semoga di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan selanjutnya, dengan penuh kasih Engkau tetap memberikan kekuatan, kegembiraan dan sukacita di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Juga bagi Pastor Damasus CMF yang boleh Engkau perkenankan hingga pada usia 25 tahun hidup membiara, mempersembahkan hidupnya bagi-Mu dalam pelayanan suci yang Engkau percayakan kepadanya. Semoga tetap Engkau memberikan kekuatan, kesehatan dan semangat di dalam pelayanan-pelayanannya kepada umat-Mu. Kami mohon juga rahmat-Mu bagi Ibu Grace atau Mama Ricardo yang sedang diopname di rumah sakit. Semoga uluran tangan kasih Putra-Mu Yesus Kristus ketika Ia berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang sakit juga boleh dinyatakan bagi hamba-Mu ini agar mengalami kekuatan dan kesembuhannya kembali. Dan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadapan hadirat-Mu, Bapak Yohanes Duma, Oma Bernadette Koriko, Bapak Yohanes Krisno, Bapak Audi Armi Intan, dan Bapak Ivan Limbunan. Sebagaimana mereka sungguh merindukan dan mencari Engkau dalam seluruh kehidupan mereka ketika hidup di dunia ini, melalui iman kepercayaan mereka, kiranya menjadi jaminan bagi mereka untuk juga boleh mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap menuntun mereka, menghibur mereka, dan meneguhkan iman mereka. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Pada suatu waktu, kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka,
mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali, mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorailah, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita tentu mempunyai suatu tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita, dan dalam menjalankan atau melaksanakan tanggung jawab kita itu, seringkali kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan, bahkan mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan
atau penderitaan-penderitaan dalam menjalani atau melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Taruh saja kalau kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini sebagai pastor pasti mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Sebagai calon imam juga mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Dan di dalam melaksanakan tanggung jawab itu, tentu saja seringkali kita mengalami berbagai macam kesulitan, atau mungkin dalam bahasa Injil hari ini menjadi suatu beban yang berat, membuat kita letih lesu dalam melaksanakannya. Tetapi bahwa sebagai orang beriman, Yesus dalam Injilnya hari ini mengajak kita untuk tidak jatuh di dalam keluh kesah karena beban-beban yang kita anggap berat. Tetapi Yesus justru mengajak kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan Yesus menjanjikan bahwa ketika kita mau datang kepadanya dengan segala beban berat di pundak kita, maka Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Yesus juga mengatakan kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saya sangat tertarik selalu merenungkan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika Ia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Ketika Ia sungguh sadar bahwa tanggung jawab yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya sungguh berat. Dan karena itu Ia datang kepada Bapa dan berdoa dan ingin meminta supaya beban yang akan Ia tanggung itu dapat dilepaskan daripadanya. Tetapi kemudian Ia sadar dan dalam pernyataan iman mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Artinya bahwa Ia kemudian membawa seluruh perkara, seluruh persoalan, seluruh beban yang ada pada pundaknya, bukan dibawanya sendiri tetapi dibawa kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan kelegaan kepadanya. Dan hal yang sama itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus kepada kita yang mengikuti, yang mengimani Dia, bahwa ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita berbeban berat, maka Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bahwa ketika kita datang kepada Yesus dan Yesus memberikan kelegaan kepada kita yang berbeban berat, maka Yesus mengajak kita, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita perlu belajar pada Yesus yang tampil lemah lembut dan rendah hati. Karena itulah yang akan menjadi kunci bagi kita bahwa tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita ketika kita bawakan di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka sesungguhnya beban itu
tidak lagi ada artinya bagi kita. Kita akan menjalankan seluruh tanggung jawab kita dengan penuh sukacita dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan kita pun akan mendapatkan ketenangan di hadapan Allah. Semoga sabda Allah ini sungguh menjadi peneguhan iman bagi kita dan mengobarkan hati kita untuk terus-menerus menjalani hidup kita di dalam memikul kuk atau tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita masing-masing. Dan mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, Aku Datang Padamu, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bukti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, lapar kami akan kedamaian semoga Kau cukupi, dan kedatangan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami semoga Kau percepat dalam diri Yesus Putra-Mu dan saudara kami sebapa yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala.
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadapan hadirat-Mu, Bapak Yohanes Duma, Oma Bernadette Koriko, Bapak Yohanes Krisno, Bapak Audi Armi Intan, Bapak Ivan Limbunan. Dan ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu.
Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami.
Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki kami mengangkat beban kami, yaitu beban cinta kasih dengan penuh harapan. Kami mohon semoga dengan demikian dunia menjadi lebih baik sesuai dengan rencanamu pada awal mula, dan kami boleh mengalami kehidupan dengan penuh sukacita, karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi seluruh rencana pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu Terpuji Raja Kristus, puji syukur 552. Terpuji Raja Kristus.